Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lovita dengan NIM 2024 01 10 31 00 20. Dan di sini saya akan menjelaskan yang mengenai dengan argumentasi sebagai mahasiswa yang berkaitan dengan proses politik yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Dan langsung saja kita bahas, kita sebagai mahasiswa, peran dalam proses politik yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krusial karena mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki tanggung jawab moral, intelektual, dan sosial terhadap keberlanjutan demokrasi serta keadilan di negara saat ini. Menjaga nilai demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun seringkali nilai-nilai demokrasi terganggu oleh kritik, korupsi, oligarki politik, dan politik uang. Mahasiswa perlu aktif mengkritik dan mengawasi jalannya demokrasi untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan genetik elit. Peningkatan literasi politik. Dalam situasi politik saat ini, masyarakat masih sering berpapar informasi yang bias, berita palsu atau hoaks, atau kurangnya pemahaman tentang sistem politik. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen literasi politik, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berkompeten, menolak politik transaksional, dan memahami isu-isu strategis yang memengaruhi kehidupan saat ini. Pengawalan pemilu 2024. Menjelang pemilu 2024, mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengawas independen. Mereka harus memastikan bahwa proses pemilu menjelang secara jujur, adil, dan transparan. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam melawan politik identitas yang memecah belah dan memastikan bahwa setiap warga negara merasa memiliki hak suara yang dilindungi. Advokasi isu publik. Politik bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga menyangkut kebijakan yang memengaruhi bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Mahasiswa juga harus mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang kurang terwakili, seperti petani, buruh, atau kelompok minoritas. Dengan memperjuangkan isu-isu strategis ini, mahasiswa turut mengawal pemerintahan agar tetap fokus pada pelayanan publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa harus terus mengawasi kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak pada rakyat, seperti kontroversi tertentu, pengelolaan sumber daya alam, atau isu penegakan hukum. Kritik yang disampaikan dengan data dan argumen yang kuat dapat menjadi kekuasaan moral untuk mendorong perubahan yang lebih baik. Mendorong renovasi yang berkelanjutan. Renovasi politik dan demokrasi adalah proses yang terus berlangsung. Mahasiswa dapat berperan sebagai katalisator renovasi, baik melalui aksi langsung, diskusi ilmiah, maupun keterlibatan dalam organisasi atau forum-forum kebijakan.
Dengan argumentasi ini, mahasiswa juga dapat melihatkan bahwa perannya dalam politik tidak hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai solusi, inspirasi, dan penegak perubahan. Ini sejalan dengan cita-cita yang lebih adil, makmur, dan demokratis. Dan analisis mengenai teori dan praktik politik di Indonesia dapat dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip dasar teori politik ideal dengan realita politik yang terjadi. Politik dan realitas demokrasi. Demokrasi mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, di mana pemerintah bertindak sebagai pelayan publik dan pengambilan keputusan didasarkan pada partisipasi rakyat melalui pemilu, masyarakat, dan representasi yang adil. Etika politik. Politik ideal menekankan etika, integritas, dan kepentingan umum sebagai landasan utama. Pemimpin politik seharusnya menjadi contoh moral dan etika bagi masyarakat. Partisipasi publik dalam politik. Partisipasi publik adalah elemen esensial dalam teori politik modern. Rakyat berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui wakil mereka. Teori politik di Indonesia, khususnya demokrasi, dan telah diterapkan dalam berbagai bentuk mekanisme formal seperti pemilu, desentralisasi, dan kebijakan partisipatif. Namun praktik politiknya seringkali belum mencerminkan nilai-nilai tersebut secara utuh. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat menjadi tantangan utama. Agar teori politik dapat diimplementasikan lebih baik, diperlukan renovasi menyeluruh dalam penegakan hukum, pendidikan politik bagi masyarakat, dan penguatan integritas aktor politik. Dengan demikian, Indonesia dapat mendekati praktik politik yang sesuai dengan teori idealnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.